Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyadi, guru informatika di MAN Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 2598027800 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Partisipasi saya dalam program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pembelajaran. Harapan saya melalui PPG ini dapatlah saya menjadi guru yang kompeten, profesional, serta mampu membimbing peserta didik menjadi generasi penerus yang berkarakter serta siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama dokumentasi video unjuk kinerja yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada tempat Siap. Yang rapi. HP-nya kumpul di depan ya. HP-nya kumpul di depan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekretarisnya? Ada yang nggak datang hari ini? Semuanya datang Pak, cuma ada yang izin. Ada yang izin? Siapa? Ada 3 orang. Empat. Izin ngapain? Ngambil SK, ada yang ngambil SKL Pak, baru ada yang bimbingan olimpiade Pak. 5 orang Pak. Siapa aja itu? Akila, Bentar. Akila, kemudian Abeni, Yasmin, Fajar, sama Gilang. 3 orang. Baik, nyalakan laptopnya masing-masing. Sambil menunggu laptopnya siap untuk dioperasikan, dalam kesempatan praktek hari ini kita akan melakukan 3 hal. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan mempelajari beberapa cara yang bisa kita pakai untuk memulai aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita juga akan mempelajari beberapa langkah yang diperlukan atau beberapa cara yang bisa dipakai untuk menyimpan dokumen. Kemudian membuka kembali dokumen yang sudah kita simpan. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara membuka lembar kerja baru. Kenapa perlu membuka lembar kerja baru? Ya, mungkin pekerjaan sebelumnya sudah selesai kan? Jadi kita mau buat lembar kerja baru. Nanti pada prakteknya kalau ada yang kesulitan, coba tanya dulu ke kawannya sebelah. Kawannya juga yang sebelahnya kalau sudah tahu, jangan berat hati untuk membantu kawannya ya. Karena mengajar sama dengan belajar. Nanti kalau sudah buntu baru sampaikan ke saya ya. Baik, sudah bisa semua laptopnya digunakan?
Nah, mari sama-sama kita praktekkan berbagai cara untuk memulai aplikasi Microsoft Office Word. Pada praktek yang lalu kita sudah pernah membuka aplikasi Microsoft Word, tapi baru atau hanya dari icon yang ada pada desktop. Masih ingat waktu kita membuat kalkulator ya kalau nggak salah? Belum? Kalau gitu sama-sama kita ketemu. Nah, perhatikan pada layar desktop kita. Ini cara pertama ya, untuk mengakses Microsoft Word atau sering juga disebut WinWord. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama dari icon desktop. Caranya, arahkan kursor pada icon WinWord, kemudian ketuk 2 kali dengan cepat. Itu cara pertama tadi ya, dengan klik ganda pada icon desktop. Nah, cara yang kedua, kita tutup dulu ya. Cara yang kedua, jika dari icon desktop, ini kita tutup. Kita klik kanan, icon pada desktop. Kemudian pilih Open. Makanya ketika saya suruh mengikuti saya, ikuti aja dulu, jangan duluan. Nah, makanya ketika menutup tengok itu muncul kotak dialog. Nggak tahu pula itu apa artinya. Kau lah, kau. Ah, apa coba itu artinya? Artinya kau tadi udah entah apa kau ketik di situ itu. Ini tipikal orang yang kalau sholat ini imam belum rukuk dia udah rukuk duluan ini. Sudah? Kalau muncul seperti itu, misal nih muncul seperti ini. Ini pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menyimpan perubahan? Kan saat ini belum kita simpan. Jadi pilih aja don't save. Kecuali kan udah ngetik betulan, kemudian muncul seperti itu. Itu menanyakan apakah perubahan yang kau buat pada dokumenmu itu simpan. Kaki. Kenapa kakinya? Tadi kau bilang sakit. Garuk kemudian turunkan. Sudah? Kita ulangi, klik kanan, lalu open. Sama yang tampil? Sama Pak. Jadi udah berapa cara? 2 Pak. 1. Hanya saja yang satu itu pun ada anaknya. Yang pertama bisa double klik, yang kedua klik kanan lalu open. Kemudian cara yang kedua yaitu melalui start menu. Start menu itu dari tombol ini. Dari start menu mungkin akan berbeda tergantung komputernya. Kebanyakan komputer kita di sini itu pakai Windows 8. Ada yang pakai Windows 10 seperti ini penyamu. Kemudian yang sana nomor 2 dari sebelah kanan itu pakai Windows 7. Agak berbeda sedikit. Nah, kalau yang dari Windows 8 start menunya begini. Klik kanan, klik start menu. Kemudian di sini ada tombol panah. Ini. Klik start menu. Dan cari di sini Microsoft.
ke bawah. Terus masuk ke atas. Up. Tuh, kemudian cari titik rasa kuat. Mana nih rasa kuat? Bawah lagi. Bawah lagi. Terus lagi. Baik, sudah diketik pinboard? Nah, selanjutnya bisa langsung kita tekan enter atau klik OK. Sama? Baik. Sekarang tutup kembali. Udah berapa cara? Nah, 3 cara ini kalian tes 2 kali supaya ingat. Seperti kayak orang tasbih. Bukan. Itunya ini tes, bukan tasbihnya yang ulang-ulang. Nanti tetap sholat. Saya kasih waktu 2 tahun ya. Ngetes itu loh. Dari Rama. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah mencoba mempraktekkan bagaimana cara memulai Microsoft Word 2010. Ada 3 cara tadi ya. Nah, sekarang saya bebaskan ke kalian untuk membuka Microsoft Office Word 2010 menurut cara yang kalian senangi. Sudah? Siapa yang tadi pakai icon di desktop? Wah. Siapa yang dari start menu? Siapa yang dari run? Oke, terima kasih. Pertanyaannya, mengapa kita menyimpan dokumen? Lalu kalau nggak hilang?
Menyimpan kenang-kenangan. Ya, pertama supaya tidak hilang. Kedua, agar bisa diakses di kemudian hari. Ya kalau nggak di kemudian hari, di kemudian jam pun bisa. Memang nggak ada istilah kemudian jam kan. Nah, kapan kita menyimpan? Ya ketika kita rasa bahwa kita siap untuk menyimpan. Tapi ada tips, ada saran. Begitu kita mulai mengetik, langsung aja kita simpan. Karena kalau terjadi apa-apa seperti mati komputer, itu pekerjaan kita bisa hilang. Sekalipun di Microsoft ini sudah ada fitur auto save recovery. Jadi ketika kita kerja, itu tiba-tiba komputernya mati, hang atau sebagainya yang menyebabkan Microsoft-nya tertutup. Tidak perlu terlalu khawatir, begitu kita buka itu recovery-nya akan muncul. Tapi dia hanya bekerja dalam kurun waktu tertentu, misal 10 menit sekali. Maka 10 menit sekali dokumen kita akan disimpan. Seandainya mati di menit ke-15, maka yang diselamatkan hanya yang 10 menit di awal, yang 5 menit terakhir hilang. Jadi supaya tidak hilang seperti itu, ya kita rajin-rajin menyimpan. Nanti akan kita praktekkan. Nah, sebelum menyimpan pun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama perlu kita perhatikan itu adalah dokumen yang mau disimpan. Ya, kalau nggak ada dokumen yang disimpan, ngapain disimpan? Kan? Yang kedua, di mana mau disimpan? Kita kan sudah buat folder kemarin itu. Nah, kita simpan di folder yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga, apa nama filenya? Kasih nama yang relevan. Yang keempat, apa tipe filenya? Walaupun yang keempat ini opsional, jarang dilakukan. Secara default itu formatnya DOCX atau format bawaan Microsoft Word. Baik, sama-sama kita lakukan. Kita ketik, kita lakukan pekerjaan sederhana. Kita ketik pertama ini, terus itu nama saya. Titik 2, misal Riyadi 10 5. Buat nama kalian ya, kalau pakai nama saya bayar. Kelas 10 5. Tanggal yang berapa sekarang? 28 Agustus 2020. Sudah selesai diketik 3 baris itu? Baik. Selanjutnya akan kita simpan. Kita simpan. Ada 3 cara untuk memulai penyimpanan. Sambil ditulis ya. Ada 3 cara. Nah, cara yang pertama itu melalui dari icon save. Sudah? Nih, coba kita klik icon save ini. Kalau dikatakan klik tombol kiri ya, atau arahkan saja kursor ke situ kemudian ketuk 1 kali. Muncul kotak dialog. Kotak dialog apa namanya? Ini save as. Nah, tutup lagi, tutup. Itu cara pertama. Cara kedua dari klik file. File.
Kemudian di situ ada dua, save dan save as. Ini sama atau beda? Jawabannya adalah sama kemudian berbeda. Di mana samanya? Nah, samanya itu apabila dipakai untuk menyimpan dokumen pertama kali. Artinya dokumennya belum pernah disimpan. Mau save as sama itu. Untuk membuktikannya, coba kita klik save. Sama muncul kata dialog save? Muncul ya, tutup. Coba lagi, klik file, lalu save as. Sama? Ya sama. Kenapa sama? Karena dokumennya belum pernah disimpan. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, melalui kombinasi tombol keyboard. CTRL tahan di keyboard, tahan ya, tahan CTRL, tidak perlu menahan kentut karena di sini sudah bau. Berak tahan lah. Kemudian tekan huruf S. Menyimpan dari item save di Nah, tadi kita sudah menyediakan dokumen yang tidak disimpan. Hal kedua yang perlu kita tentukan adalah di mana mau disimpan. Nah, cari drive file siswa, cari folder kalian. Seingat saya sih di file siswa. Masa nggak ada? Nyarinya pakai mata atau pakai mulut? Nah, pakai mata. Saya itu dapat ini. Nah, buka folder utama kalian, double klik, kemudian masuk ke subfolder Word karena kita mengerjakan dokumen tadi menggunakan Word. Sesuaikan supaya relevan. Baik, tadi ada kawan yang pencarian di mana foldernya, rupanya nyasar ke folder kawannya. Caranya begitu. Karena yang buat nyasar folder itu bukan dia, mungkin orang sebelum dia. Ketika geser-geser, ketarik masuk ke tempat orang gitu. Yang ujung sana baru buat folder tadi. Nampak kan? Satu kendala saja bisa menyebabkan kita agak lambat. Jadi kita perlu bekerja sama. Kalau umpamanya kawan sampingnya nggak tahu, diajarin. Ya, baik, lanjut. Kemudian pada file name, pada kotak file name, kita beri nama. Ikuti aja dulu ya. Latihan 1. Suyadi 10:5. Ya. Buat namanya jangan yang nyeleneh. Ikuti aja dulu. Setelah kita memberikan nama,
kita bisa langsung tekan tombol enter di keyboard atau klik tombol samping. Saya nggak bisa bilang save. Itu kan contoh betulnya. Baik, klik tombol save. Cara menutup di Microsoft Word ini ada dua pilihannya. Apakah menutup lembar kerja saja atau menutup sekaligus aplikasinya. Kapan kita menutup lembar kerjanya saja? Kapan itu kira-kira? Sekarang coba kita buka dokumen kita yang sudah kita simpan tadi. Sudah ditutup atau masih terbuka? Yang latihan satu tadi ditutup. Nah, cara membuka dokumennya, klik file, lalu open, kemudian cari di mana tadi kita simpan, file siswa, folder utama kita 10.8, kemudian subfolder Word. Jangan salah buka ya, pastikan bahwa yang kalian klik itu tombol open. Sering ada kesalahan dia ketika disuruh open, yang dikliknya save. Open ya, pastikan open. Kalau dia belum open, tutup, ulangi lagi. Lanjut. Nah, masuk ke subfolder Word di mana kita menyimpan dokumen kita tadi. Kemudian lihat, ada nggak di situ yang kita simpan tadi? Cara membuat lembar kerja baru ini saya tunjukkan dua caranya. Coba sama-sama kita lakukan. Klik file, kemudian pilih new, lalu blank document. Kemudian di sebelah kanan bawah ada tombol klik satu kali. Bisa? Dari praktek kita tadi, apa kira-kira yang sulit? Enggak ada. Yakin? Kayaknya yang saya lihat yang sulit itu ketika kalian menggerakkan kursornya. Mungkin kalian terbiasa pakai HP yang hanya geser sentuh satu kali. Di sini disentuh, kemudian disentuh satu kali, nggak mau dibuka dia harus dibuka. Lalu karena terbiasa, jadi saran saya coba beli komputer kalau ada duitnya ya. Oh iya, nanti akan saya bagikan materi pengantar tentang ini, kemudian saya kasih tugasnya, kerjakan di rumah ya. Kumpul minggu depan. Ya, matikan aplikasinya. Matikan komputernya dari start, kemudian pilih power option, lalu pilih shutdown. Jangan langsung menekan tombol on off. Itu layarnya gelap dan dilihatnya. Dari pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.